Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, Ustadz harap semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk pertemuan kali ini pada materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 bab 7 melanjutkan penjelasan Ustadz kemarin tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW yang sudah Ustadz sampaikan sampai Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Dan selanjutnya Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua. Baik anak-anak, sebelum Ustadz lanjutkan penjelasan Nabi Muhammad menerima wahyu yang kedua, Ustadz akan mengulang kembali penjelasan yang kemarin. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW itu dimulai ketika Rasulullah SAW menjelang usia 40 tahun, beliau sering bertafakur, beruzlah atau mengasingkan diri. Nah, mengasingkan diri ini Rasulullah itu tepatnya di Gua Hira ya. Jadi bertempat di Gua Hira yang terletak di Gunung Jabal Nur ya. Gunung atau Jabal Nur sekitar 6 kilo dari utara Masjidil Haram. Kenapa Rasulullah kok beruzlah atau mengasingkan diri? Nah, sebab Rasulullah ini ingin menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian ya. Jadi menghindar dari urusan duniawi serta menghindari pergaulan dengan orang-orang yang berakhlak buruk, perilaku jahiliyah. Uzlah serta tafakur yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah memikirkan dan merenungkan keadaan penduduk kota Mekah yang sesat dan penuh maksiat. Cara ibadah beliau itu juga disebut dengan tahannus ya. Apa itu tahannus? Benar, yaitu beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan diri dari dosa. Nah, beliau ini Nabi Muhammad mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan yang dihadapi oleh masyarakat Mekah. Ini kemudian Ustadz lanjutkan penjelasan hari ini, yaitu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua. Setelah mendapat nasihat dari sang paman Siti Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad itu berharap menerima perintah selanjutnya. Namun beberapa hari lamanya wahyu berikutnya tidak kunjung datang. Nabi Muhammad merasa sangat cemas dan sedih. Beliau mulai ragu dengan apa yang dialaminya itu. Ya, jadi Nabi Muhammad itu atas nasihat Waraqah itu menunggu, berharap ya, berharap ada perintah, ada wahyu yang turun selanjutnya. Nah, kemudian beliau merasa ragu dan dengan apa yang dialaminya itu, beliau pun selalu datang ke Gua Hira. Itu sebagaimana kebiasaannya. Dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu itu disebut dengan Fatratul Wahyi atau masa berselangnya wahyu. Namun ketika Nabi Muhammad sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh gitu ya dari langit. Jadi gemuruh itu sangat terdengar, sangat jelas dari langit. Nah, ketika suara itu semakin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Jadi di atas langit itu ada gemuruh serta suara yang memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad pun merasa takut sekali mendengar suara itu. Beliau segera pulang dan minta diselimuti Siti Khadijah ya. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas membacakan wahyu yang mana pada surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 ya, yang berbunyi, "Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir
wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir, yang artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah engkau, wahai Muhammad, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Nah, itu tadi wahyu yang kedua yang turun kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 ya. Nah, kemudian ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad menyeru umat manusia kepada agama Allah. Dengan demikian, mulailah masa permulaan dakwah agama Islam. Baik anak-anak, untuk tugasnya silakan anak-anak mengerjakan pada buku paket SKI halaman 85. Di situ ada 2 ya latihan. Yang pertama menjawab pertanyaan, dan yang kedua yaitu memberi tanggapan dengan tanda centang. Anak-anak bisa langsung diisi di buku paket atau di buku tulis. Setelah itu untuk pengirimannya anak-anak bisa dikirimkan di si kode masing-masing. Mungkin itu untuk pelajaran SKI hari ini. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.